Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah surat 2 ayatnya 26. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan tamsil itu Allah menyesatkan banyak orang, dan dengan tamsil itu Allah menunjukkan banyak orang, dan Allah tidak menyesatkan dengan tamsil itu, melainkan orang-orang kafir, yaitu orang-orang yang melanggar undang-undang Allah. Jadi teranglah sudah bahwa datangnya petunjuk atau kesesatan itu memang sesuai dengan undang-undang yang tetap dari Allah Ta'ala, akan tetapi juga melalui ketaatan atau pelanggaran kita terhadap undang-undang itu. Maka dari itu penting sekali agar diadakan disiplin yang keras untuk menghormati undang-undang. Karena pelanggaran sedikit saja terhadap undang-undang itu akibatnya pasti kesusahan atau kesesatan yang sama kadarnya. Sekali undang-undang itu dilanggar dan terjadi situasi yang buruk, maka tidak mungkin dikembalikan lagi dalam keadaan yang normal, terkecuali dengan melalui undang-undang Allah Ta'ala atau lainnya lagi. Untuk menekankan sifat undang-undang yang keras itu, Allah berfirman di dalam surat Al-Zumar surat 39 dan surat 37. Bismillahirrahmanirrahim. Barang siapa ditunjukkan Allah, seorang pun tidak ada yang dapat menyesatkannya. Dan barang siapa disesatkan Allah, tidak seorang pun ada yang dapat menunjukkannya. Ada semacam petunjuk yang kami terima dari Allah Ta'ala sebagai karunia rahmaniyahnya. Beliau berkenan melakukan sendiri penunjukan jalan yang benar kepada manusia yang ia harus tetap menjaganya. Selanjutnya Allah Ta'ala juga memberikan kekuatan menimbang agar manusia mampu menentukan pilihan antara jalan yang benar dan jalan yang salah. Rahmat-rahmat yang diberikan kepada manusia ini membebankan kewajiban yang sepadan kepada manusia, yaitu kewajiban menggunakan rahmat itu sebaik-baiknya. Selanjutnya, sifat-sifat rahimiyah dan malikiyah digerakkan supaya berurusan dengan manusia, agar penggunaan karunia rahmaniyah itu diberi pahala lipat ganda. Yang bahkan berlipat 100 kali. Akan tetapi di samping itu, apabila manusia salah menggunakan rahmaniyah, itu akan diberi hukuman yang setimpal. Jika kita mau menggunakan petunjuk Allah Ta'ala yang diberikan kepada kita berupa wahyu, penglihatan rohani kita akan menjadi kuat dan kita akan dapat lebih memahami kebenaran Allah Ta'ala. Akan tetapi jika kita berpaling dari sumber cahaya itu, meski penglihatan kita yang biasa pun akan menjadi lemah, sampai
itu meski penglihatan kita yang biasa pun akan menjadi lemah sampai akhirnya kita menjadi buta sama sekali. Demikian pula jika panggilan cahaya Allah itu tidak kita jawab, maka berangsur-angsurlah kita kehilangan kekuatan pendengaran terhadap panggilan semacam itu. Dalam hubungan ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Quran suci surat Al-A'raf surat 7 ayatnya 179. Bismillahirrahmanirrahim. Mereka mempunyai hati tetapi mereka tidak dapat mengerti dengan hati itu. Mereka mempunyai telinga tetapi tidak dapat mendengar dengan telinga itu. Mereka mempunyai mata tetapi tidak dapat melihat dengan mata itu. Mereka itu seperti binatang yang bahkan lebih sesat lagi. Kebenaran serupa itu dicantumkan juga di dalam bentuk tamsil di dalam Quran suci. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, perumpamaan mereka adalah seperti seorang yang menyalakan api. Setelah api itu menerangi sekelilingnya, Allah mengambil cahaya mereka dan meninggalkan mereka dalam kegelapan, tidak melihat apa-apa, tuli, bisu, buta. Mereka tidak dapat kembali. Demikian tercantum di dalam surat Al-Baqarah surat 2 ayat 17 dan 18. Untuk menjelaskan perumpamaan itu lebih lanjut, Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dikatakan telah membuat cahaya bagi orang-orang dalam kegelapan. Akan tetapi ketika mereka melihat cahaya Allah Ta'ala itu, mereka menyingkir dari cahaya itu dan pergi keluar sampai mereka tidak dapat melihat cahaya itu lagi. Demikian kajian dari Khawaja Kamaluddin. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.